akeh to halangane. Aku mau yang ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamiya Hussein dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di sini dengan saya melakukan penyuluhan dengan media virtual mengenai upaya promosi kesehatan untuk pencegahan COVID-19 oleh Tamiya Hussein NIM 10120141900. Pokok bahasan pengendalian COVID-19, definisi operasional ODP, PDP, probable, konfirmasi, pencegahan dan pengendalian infeksi, komunikasi, risiko dan pemberdayaan masyarakat atau KRPM, metode dan pesan kunci promosi kesehatan. Coronavirus. Penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus beta coronavirus, umumnya berbentuk bundar dengan beberapa kaleomorfik dan berdiameter 60-140 nanometer. SARS-CoV-2 sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Efektif dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak liquid solvents seperti ether, etanol 75%, etanol disinfektan yang mengandung klorin, asam proksiastat, dan klorofrom, kecuali chlorhexidine. Kemudian pembedaan karakteristik. Jenis virus famili genus yaitu Coronavirus, Becaus virus Linnaeus B, sedangkan MARS-CoV Coronavirus Link C, flu burung A, H5N1 tertera di PPT tersebut, dan COVID-19 yaitu Coronavirus Batch virus Line B. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Buat teman-teman bisa menyimak slide selanjutnya yang akan saya paparkan, yaitu gejala dan tanda. Gejala COVID-19 yaitu adalah gangguan saluran pernapasan, ringan pneumonia atau umumnya ringan 20% berat. Pengobatan dan vaksin untuk COVID-19 yaitu suportif, belum ada vaksin. Tapi kita tahu bahwasanya Indonesia sudah dikirimi vaksin melalui Cina atau dikirim dari Cina. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Penularan. Masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari dengan range antara 1 dan 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Risiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit, disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat langsung menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Periode presimptomatik karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter 5-10 ohm. Penularan droplet terjadi ketika seorang berada pada jarak dekat dalam 1 meter dengan seseorang yang memiliki gejala pernafasan, misalnya batuk atau bersin. Sehingga droplet berisiko mengenai mukosa, mulut dan hidung atau konjungtiva mata. Transmisi melalui udara dapat dimungkinkan dalam keadaan khusus, di mana prosedur atau perawatan suportif yang
menghasilkan aerosol seperti intubasi endotrakeal, bronkoskop, shock pion terbuka, pemberian pengobatan nebulasi, ventilasi manual sebelum intubasi, mengubah pasien ke posisi tengkurap, memutus koneksi ventilator, ventilasi tekanan positif non-invasif, trakeostomi, dan resusitasi kardiopulmoner. Kemudian kita lanjut ke gejala COVID-19. Gejala COVID-19 yaitu adanya demam, rasa lelah, dan batuk kering yang dialami seseorang. Kemudian beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman, dan pembauan atau raum kulit. Orang lanjut usia atau lansia dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru, diabetes, dan kanker berisiko lebih besar mengalami keparahan. Definisi operasional istilah terbaru. Kasus suspek. Seorang yang memiliki salah satu dari keterangan berikut. A. Orang dengan infeksi saluran pernafasan akut, ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. B. Orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambar klinis yang meyakinkan. Istilah pasien dalam pengawasan PDP saat ini dikenal kembali dengan istilah kasus suspek. Kasus probable, kasus suspek dengan ISPA berat atau ARDS atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi. Seseorang yang dinyatakan positif dari infeksi mohon maaf, ada kendala. Kita lanjut kembali lagi ke topik kasus konfirmasi. Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi dua. A. Kasus konfirmasi dengan gejala simptomatik. B. Kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik. Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19, riwayat kontak yang dimaksud antara lain. A. Kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain. C. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. D. Situasi lain yang mengindikasikan adanya kontra berdasarkan penilaian resiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidik epidemiologi setempat atau penjelasan sebagaimana terlampir. Kemudian di slide selanjutnya pelaku perjalanan. Seorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri, domestik maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Kemudian yang keenam, discard. Apabila memenuhi salah satu keadaan berikut, A. Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu 24 jam. B. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Pesan yang disampaikan antara lain mencuci tangan dengan sabun atau air mengalir, serta bilas setidaknya 40-60 detik. Cuci dengan air dan keringkan dengan handuk bersih ataupun kertas sekali pakai. Jika tidak,
ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol, hand sanitizer minimal 20-30 detik. Yang kedua, menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk. Menggunakan tisu atau sisi dalam lengan atas. Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, gunakan masker kain bila harus keluar rumah, seperti yang saya pakai. Kemudian tetap jaga jarak dan lakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ganti masker kain setelah 4 jam dipakai. Dan cuci hingga bersih setelah dipakai. Kemudian yang keempat, ketika memiliki gejala saluran nafas, gunakan masker dan berobat ke Fisyankes. Yang terpenting yaitu komunikasi dengan publik. 1. Mengumumkan kondisi ancaman kesehatan lebih cepat atau awal dan secara berkesinambungan, memutakhirkan data informasi setelah dilakukan penilaian dan analisis resiko. Kemudian yang kedua, segera memberikan informasi terbaru secara terbuka, meskipun tidak lengkap untuk menjelaskan situasi yang terjadi, menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses publik untuk mendapatkan informasi terbaru. Kemudian yang ketiga, menggunakan saluran komunikasi yang terpercaya dan efektif secara rutin untuk dapat dimanfaatkan oleh publik. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengaktifkan influencer terpercaya untuk membantu menyebarkan konten positif kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. 1. Menganalisis persepsi risiko dengan cepat berdasarkan informasi formal dan informal yang ada. Kedua, memetakan publik penerimaan pesan untuk tanggap cepat komunikasi, misalnya masyarakat yang terdampak, petugas kesehatan, pemimpin politik, lembaga donor, dan lain-lain. Yang ketiga, menerjemahkan materi KIE ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat, baik bahasa lokal maupun nasional, dan menyesuaikan dengan kaidah atau literasi bahasa Indonesia. Yang keempat, menggerakkan influencer, misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas kesehatan, tabib tradisional, dan lain-lain, dan jejaring komunitas yang ada, misalnya organisasi masyarakat, LSM kesehatan, kelompok perempuan atau PKK, serikat pekerja, relawan kesehatan masyarakat atau penggerak sosial untuk polio, malaria, HIV, yang dapat digunakan untuk pelibatan masyarakat. Terima kasih. Dari sini, dari audien, adakah yang ingin bertanya? Jikalau ada yang bertanya, silakan bisa langsung kontak di WA saya atau Instagram yang tertera di PPT tersebut. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.